dua, aduh pusing, pala otak, pala Barbie pusing, bolak-balik, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur. Anjay, pusing banget coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dari kelompok Kerajaan Singosari yang akan menjelaskan tentang materi Kerajaan Singosari. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Asma Ranjani dari kelas 17 absen 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang awal terbentuknya Kerajaan Singosari. Perkenalkan, saya Alin Sarika Kenza absen 2 dari kelas 10 yang akan menjelaskan materi tentang sumber sejarah Singosari. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Karisa Aureliandra Putri. Saya absen 29 dari kelas 107. Di sini saya akan menjelaskan tentang raja-raja yang pernah memimpin Kerajaan Singosari. Semuanya, perkenalkan nama saya Revatisma Murdiansyah absen 35 dari kelas 107. Semuanya, perkenalkan nama saya Fajar Bibulman, absen 20 dari kelas 27. Di sini saya akan menjelaskan tentang kehidupan sosial dan budaya Kerajaan Singosari. Halo semuanya, nama saya Alvaro Andrea Gaseta dari kelas 27 absen 3. Di sini saya menjelaskan tentang masa peruntukan Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari berdiri pada tahun 1222 Masehi oleh raja pertamanya yaitu Ken Arok. Pada awalnya, Kerajaan Singosari adalah bagian dari Kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Tunggul Ametung, seperti yang sudah dijelaskan. Pada saat itu, Ken Arok berpisah dengan istrinya Tunggul Ametung yang bernama Ken Dedes. Oleh karena itu, Ken Arok kemudian membunuh Tunggul Ametung dan menikahi Ken Dedes. Namun, Ken Arok belum merasa puas. Lalu, ia merencanakan untuk menyerang Kerajaan Kediri yang pada saat itu masih dipimpin oleh Raja Kartajaya. Hingga akhirnya dapat ditaklukkan, kemudian Kerajaan Kediri disatukan ke dalam Kerajaan Tumapel yang populer dengan sebutan Kerajaan Singosari. Sumber sejarah Kerajaan Singosari diantaranya Kitab Negara Kertagaman, Kitab Pararaton, Prasasti Mula Manurung, Prasasti Maribon, dan Prasasti Kudari. Prasasti Singosari ditulis sekitar tahun 1352 untuk mengenang pembangunan candi pemakaman yang dipimpin oleh Gajah Mada. Prasasti Wurare ditulis dalam bahasa Sanskerta untuk menghormati Raja Kertanegara. Prasasti Manjusri, pahatan di belakang Arca Manjusri yang sebelumnya berada di Candi Jago dan sekarang dipindahkan ke Museum Nasional Jakarta. Prasasti Gondang ditemukan di sebuah sawah di Dusun Rejoso, Desa Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur pada tahun 2020. Candi Jago, Candi Kidal, Candi Jawi, dan Candi Singosari. Raja yang pertama yaitu Ken Arok. Masa kepemimpinannya dimulai pada tahun 1222 Masehi hingga 1227 Masehi. Berdasarkan cerita yang terukir di Prasasti Kudari, Ken Arok merupakan pendiri Kerajaan Singosari yang sebelumnya dikenal dengan nama Kerajaan Tumapel. Ken Arok yang merupakan pendiri dan juga raja pertama dari Kerajaan Singosari memiliki gelar yaitu Sri Rangga Rajasa Sang Amurwabimi. Kehadiran Ken Arok sebagai raja pertama juga menjadi penanda munculnya suatu dinasti baru, yaitu dinasti Rajasa atau disebut juga Raja Sawangsa. Di Kerajaan Singosari, Ken Arok hanya berkuasa selama 5 tahun saja, sebelum akhirnya dibunuh oleh suruhan dari Anusapati. Raja yang kedua yaitu Anusapati. Masa kepemimpinannya dimulai pada tahun 1227 Masehi hingga 1248 Masehi. Setelah membunuh Ken Arok, tahta Kerajaan Singosari selanjutnya digantikan oleh Anusapati yang merupakan anak tiri dari Ken Arok. Walaupun berkuasa dan menjadi raja yang cukup lama di Kerajaan Singosari, Anusapati tidak banyak membawa perubahan, baik dalam kehidupan politik maupun ekonomi. Hal itu disebabkan karena Anusapati lebih sering bermain sabung ayam, sehingga tidak ada perkembangan ataupun pembaruan selama masa kepemimpinannya. Berita kematian Ken Arok
kemudian sampai ke telinga Tohjaya, yaitu anak kandung dari Ken Arok. Setelah itu, Tohjaya membalaskan dendam kepada Anusapati. Ia menjebak Anusapati dengan mengundangnya ke kediaman Tohjaya untuk bermain sabung ayam. Tapi ketika sampai di sana, Anusapati justru dibunuh dengan keris Empu Gandring. Raja yang ketiga yaitu Tohjaya. Masa kepemimpinannya pada tahun 1248 Masehi. Setelah kematian Anusapati, tahta kerajaan Singasari jatuh ke tangan Tohjaya. Akan tetapi kekuasaan Tohjaya tidak berlangsung lama, sebab pembalasan dendam dilakukan oleh Ranggawuni atas kematian ayahnya yaitu Anusapati. Dibantu oleh Mahesa Cempaka, Ranggawuni berhasil menggulingkan kekuasaan Tohjaya dan menjadikannya menjadi raja selanjutnya. Raja yang keempat yaitu Raja Ranggawuni. Masa kepemimpinan Ranggawuni dimulai pada tahun 1248 hingga 1268 Masehi. Setelah kematian Tohjaya, Ranggawuni resmi menjadi raja selanjutnya di kerajaan Singosari. Lalu beliau mendapatkan gelar Srijaya Wisnuwardana. Ketika memerintah, Ranggawuni banyak membawa kejayaan dan ketentraman bagi seluruh masyarakat dan juga kerajaan Singosari. Pada tahun 1254, Wisnuwardana mengangkat Kartanegara, yaitu salah satu putranya, untuk menjadi raja muda atau Yuwaraja. Maksud dari pengangkatan ini yaitu untuk menyiapkan raja selanjutnya di kerajaan Singosari. Sampai pada tahun 1268, Wisnuwardana meninggal dunia dan dimakamkan di Candi Jago. Dan yang terakhir yaitu Raja Kartanegara. Masa kepemimpinan Kartanegara dimulai pada tahun 1268 hingga 1292 Masehi. Kartanegara merupakan raja terakhir dari kerajaan Singosari yang berkuasa pada tahun 1268 hingga 1292 Masehi. Ia naik tahta untuk pertama kalinya pada tahun 1268. Kartanegara mendapatkan gelar dengan sebutan Sri Maharajadiraja Sri Kartanegara. Pada masa kekuasaannya, kerajaan Singosari mengalami masa kejayaannya. Saat memimpin kerajaan tersebut, Kartanegara dibantu oleh 3 mahamenteri dan mengganti semua pejabat pemerintahan yang memiliki sifat kolot. Pergantian pejabat tersebut dilakukan dengan tujuan agar bisa menyatukan Nusantara dengan lancar. Kartanegara kemudian berhasil memperluas daerah kekuasaannya hingga ke Sunda, Bali, Sumatera, Kalimantan, dan Malaka. Kekuasaan Kartanegara akhirnya harus berakhir karena adanya serangan dari pasukan Mongol dan terjadilah perebutan kekuasaan di dalam kerajaan tersebut. Kehidupan sosial dan budaya kerajaan Singosari. Kehidupan sosial dan budaya kerajaan Singosari dipengaruhi oleh agama Hindu, Buddha, letak geografis dan kebijakan raja. Kehidupan sosial kerajaan Singosari mengalami pasang surut, tergantung kebijakan raja dan kondisi politik. Kehidupan sosial masyarakat Singosari terjamin saat dipimpin oleh Ken Arok. Dan kehidupan sosial masyarakat Singosari terabaikan saat dipimpin oleh Anusapati. Kehidupan sosial masyarakat Singosari membaik dan maju saat dipimpin oleh Raja Tarumanegara. Sistem sosial di kerajaan Singosari dipengaruhi oleh ajaran agama Hindu dan kepercayaan masyarakat lokal. Struktur sosial masyarakat Singosari terdiri dari Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Masa keruntuhan kerajaan Singosari. Masa keruntuhan kerajaan Singosari pada tahun 1292 akibat pemberontakan Raja Jayakatwang, Adipati Gelang-Gelang yang memanfaatkan saat pasukan Singosari yang sedang dikerahkan untuk ekspedisi militer. Jayakatwang yang masih keturunan Raja Kartajaya menaruh dendam atas kekalahan leluhurnya oleh Ken Arok yang berhasil menewaskan Raja Kartanegara. Ancaman dari Mongol di bawah pemimpinan Kubilaihan turut memperlemah kerajaan Singosari. Setelah runtuh, Raden Wijaya menantu Kartanegara mendirikan kerajaan Majapahit yang sekarang menjadi kerajaan terbesar di Nusantara. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.